Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aliana Nurfadila, selaku Duta Bahasa Indonesia tahun 2025. Yang saya hormati para pemerhati bahasa, serta para pemuda Indonesia yang saya banggakan. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi sekaligus ajakan tentang bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi fenomena bahasa singkatan yang kini kian lazim digunakan baik di media sosial, pesan instan, hingga keseharian. Kita mengenal berbagai macam bentuk singkatan, dari yang paling sederhana seperti OTW, BTW, hingga yang bersifat lokal seperti gace, baper, ataupun mager. Bahasa singkatan merupakan respon terhadap kebutuhan komunikasi yang cepat, ringkas, dan kontekstual. Fenomena ini bukanlah kesalahan, ia adalah bagian dari dinamika zaman. Namun, di balik kepraktisan tersebut, ada satu pertanyaan penting, yaitu, apakah penggunaan bahasa singkatan yang berlebihan telah menjauhkan kita dari kekayaan ekspresif berbahasa dan nilai luhur bahasa Indonesia itu sendiri? Bahasa Indonesia dibangun dari semangat perjuangan dan persatuan. Ia bukan hanya alat komunikasi semata, melainkan juga sarana pembentuk identitas, jati diri, dan peradaban bangsa. Ketika kita mulai nyaman menggunakan bahasa singkatan ataupun frasa asing, maka secara perlahan kita telah menjauhkan diri kita dan mereduksi diri kita untuk berpikir secara utuh, bernalar secara mendalam, dan menyampaikan gagasan secara elegan. Saya tidak mengajak kita untuk menjauhi, menghindari, ataupun menolak perkembangan bahasa. Saya mengajak kita semua untuk menyeimbangkannya dengan penuh kesadaran, rasa hormat, dan kebanggaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita menghadapi dilema antara mengikuti arus zaman atau menjaga substansi kebahasaan. Di satu sisi, kemajuan teknologi mendorong kita untuk terus berkomunikasi secara cepat dan efisien. Di satu sisi yang lain, kita juga perlu memperhatikan bahwa kecepatan kita berkomunikasi tidak mempengaruhi kedalaman kita dalam berbahasa. Bahwasanya, inovasi tidak menjauhkan kita dari akar nilai budaya bahasa kita sendiri. Inilah saatnya kita sebagai generasi muda bukan hanya menjadi pengguna bahasa, melainkan juga penjaga arah perkembangannya. Karena sejatinya, bahasa Indonesia bukan hanya alat tukar pesan biasa, melainkan juga mencerminkan intelektualitas, empati, dan jati diri bangsa Indonesia. Lalu bagaimana caranya menyeimbangkan antara kedua hal tersebut? Itu semua ada di tangan kita, para generasi muda Indonesia. Dalam upaya kita menyeimbangkan antara mengikuti arus zaman dan menjaga substansi bahasa Indonesia kita sendiri, kita perlu yang namanya strategi khusus. Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita generasi muda yang tumbuh di antara kemajuan teknologi memiliki kesempatan yang besar untuk mengarus utamakan bahasa Indonesia di platform-platform digital seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok. Kita dapat membuat konten-konten berbahasa Indonesia yang tertata, baik, rapi, dan benar, dengan berkolaborasi dengan para influencer yang sedang menjadi idola generasi muda saat ini untuk menciptakan suasana bahasa Indonesia yang tetap terasa dekat dan relevan untuk digunakan para generasi muda kita saat ini. Kita juga dapat menyelipkan subtitle dengan bahasa Indonesia yang rapi dan tertata dalam meningkatkan budaya literasi juga inklusivitas, di mana video yang kita tampilkan
tidak hanya menarik viralitas semata, tetapi juga penuh dengan penalaran dan dapat dinikmati oleh para teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli. Yang kedua, kita dapat berkolaborasi lintas bidang dengan para desainer muda Indonesia dalam menciptakan karya-karya poster. Lalu kita juga dapat berkolaborasi dengan sineas muda Indonesia kita dalam menciptakan film-film dokumenter terkait sejarah bahasa Indonesia kita dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita dapat menciptakan ekosistem literasi. Karena literasi tidak identik dengan kaku. Literasi itu tumbuh di ruang-ruang kreatif, ruang-ruang diskusi publik, hingga komunitas literasi, lingkaran-lingkaran kecil, di mana kita semua dapat berbahasa Indonesia dan belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara menyenangkan dan kreatif. Yang keempat, kita dapat memulai dari diri kita sendiri, dengan membiasakan diri berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang-ruang diskusi baik akademik maupun non-akademik, seperti rapat organisasi, mengerjakan tugas, menulis laporan. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para pemerhati bahasa Indonesia serta para generasi muda di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan warisan budaya luhur. Ia hidup apabila kita rawat, ia tumbuh apabila kita libatkan, ia menjadi kebanggaan apabila kita perjuangkan bersama. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya percaya bahwa peran kita sebagai generasi muda bukan hanya berperan sebagai pengguna bahasa. Kita berperan lebih dari itu. Kita berperan sebagai pengarah dan penjaga budaya tutur, di mana kita dapat menjadi teladan, kita dapat memberi edukasi, kita dapat menjadi inspirasi melalui bahasa Indonesia kita. Karena saya percaya bahwa dari sanalah kita generasi muda yang menjadi kunci penjaga bahasa Indonesia. Mari kita jadikan generasi muda kita generasi muda yang adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap kokoh dalam akar budaya, generasi yang pandai bergaul, tetapi tidak melupakan martabat luhur, generasi yang mencintai bahasa Indonesia bukan karena kewajiban, melainkan karena kesadaran bahwa dari sanalah peradaban bangsa bermula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, salam cinta tanah air Indonesia. Hidup bahasa Indonesia.